Menjelang laga perdana tim nasional Indonesia U17 di ajang FIFA U17 World Cup Qatar 2025, antusiasme supporter timnas sudah terasa di area Aspire Zone Pitch 7 Doha. Sejak pagi hari, lapangan Pitch 7 Aspire Zone sudah mulai dipersiapkan untuk pertandingan perdana timnas Indonesia U17. Tim panitia dan relawan terlihat melakukan final check, sementara kursi penonton masih kosong menjelang datangnya supporter. Di sekitar lokasi terdapat berbagai stand kuliner dari berbagai negara, termasuk makanan khas Indonesia yang menjadi favorit penonton di fan zone. Di Aspire Fan Zone akan ada penampilan khusus dari komunitas Indonesia yang memperkenalkan warna-warni seni dan budaya Nusantara. Menjelang sore, supporter Indonesia mulai memenuhi area stadion. Mereka membawa bendera merah putih, menyanyikan lagu dukungan dan terus menyemangati tim Garuda Muda yang akan bertanding di laga perdana. Semangat dan antusiasme warga Indonesia di Qatar membuat laga perdana timnas U17 tak sekedar ajang sepak bola, namun juga perayaan kebanggaan nasional. Sesaat lagi, timnas sepak bola U17 akan mulai debutnya di Piala Dunia U17 di Qatar melawan timnas U17 Zambia. Lantas, mampukah skuad asuhan Novarianto berlibat Zambia? Untuk membahasnya kita telah berbincang pemirsa dengan jurnalis olahraga TV One Bagus Priambodo. Selamat malam Bu Bagus. Selamat malam Tiara. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Kita sebelum berbicara mengenai strategi, bagaimana kemudian Indonesia versus Zambia, berbicara mengenai komposisi terlebih dahulu. Kira-kira nanti ini akan lebih banyak wajah baru atau wajah lama, Bung Bagus? Ya, saya pikir tim ini adalah tim baru ya. Kalau kita bandingkan dengan Piala Dunia 2 tahun yang lalu di Indonesia. Timnya udah sangat baru, banyak pemain-pemain yang sudah dipilih sendiri oleh Novarianto. Dan ini adalah tim yang kita bisa katakan dimulai dari nol lagi pembentukannya. Dan menarik sekali, bahwa perkembangannya juga cukup bagus. Ketika di tahun pertama ditangani oleh Nova, dia bisa membawa tim ini menuju juara 3 Piala AFF 16, kemudian lolos ke putaran Piala Asia dan kemudian lolos ke Piala Dunia. Jadi progresnya menarik sekali. Progresnya menarik. Tapi siapa sih kalau kita berbicara mengenai satu nama yang setidaknya bisa dijadikan kunci dalam skuad ini? Menariknya di hampir semua ini Nova punya andalan ya. Di belakang dia punya Matthew Baker, pemain yang bermain di Australia. Di tengah dia punya sosok Evandra yang bolak-balik menjadi penentu kemenangan Indonesia di berbagai event. Dan di depan ada beberapa pilihan, ada Mirza, ada Goli yang bahkan musim lalu sempat bermain di Liga Indonesia ya, menembus tim utama Persija. Saya pikir beberapa pemain utama ini sudah mulai menunjukkan karakter mereka walaupun usianya masih sangat muda sekali, 17 tahun begitu. Bahkan, ini menarik. Oke, di 17 pas ya kalau di U17 ini ya. Oke, tapi kalau dilihat dari keseimbangan lini belakang dan juga lini tengah ini Anda melihatnya seperti apa, Bung? Nova sejak awal sudah membuat satu pakem gaya bermain yang dia kuasai ya, dengan format pendekatan 3-4-3, dia menggunakan 3 back dan kemudian menggunakan 4 gelandang dengan pemain yang sangat fluid sekali, sangat bagus. Seperti Matt Baker, dia biasa bermain di back kiri tapi juga bisa bagus bermain sebagai gelandang bertahan ataupun sebagai libero. Ini menarik ya, artinya dengan kemampuan bola dia menguasai bola, mempunyai visi yang bagus untuk share bola dengan bagus. Saya pikir ini menarik seperti Matt Baker. Atau juga misalkan Evandra, seorang gelandang yang kemudian menjadi gelandang box to box yang punya kemampuan menyerang sangat bagus sekali. Bolak-balik, gol Indonesia di berbagai event itu dihasilkan oleh Evandra. Dan jangan lupa, Goli luar biasa cepat. Begitu. Oke, kalau kita berbicara mengenai tim asuhan Nova ini sendiri ya, menghadapi Zambia, keunggulannya apa, Bung? Misalnya kita berbicara mengenai fisik, mental, ataukah mungkin bisa dikatakan tekniknya memang sudah sangat-sangat matang gitu ya? Saya sih sebenarnya berpikir bahwa kita akan menempatkan tim kita sebagai underdog dalam hal ini ya. Karena memang ini adalah kali kedua Indonesia bermain di putaran final Piala Dunia U17.
kan begitu. Tapi ini menarik karena kita lolos kualifikasi, artinya perjalanan panjang sudah dilalui, tes-tes itu sudah dilalui oleh pasukan Nova. Apakah ini tim yang bagus? Ini tim yang sangat berpeluang atau berpotensi karena ketika dilakukan uji coba mereka bisa menahan tim-tim dari Afrika juga, kemarin Pantai Gading ditahan, kemudian juga Honduras ditahan. Artinya tim ini menunjukkan tingkat persaingan mereka mampu melakukannya, begitu. Menghadapi tim-tim yang secara historis itu sudah lebih lama berada di putaran final. Itu Tiara yang penting. Jadi cukup siap ya Saya tentunya pikir ya cukup kalau siap. kita berbicara Saya pikir, mengenai iya, Indonesia versus Zambia itu. Garuda Muda dengan pendekatan yang dilakukan sekarang, mereka bisa melepaskan beban bahwa ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, kalau 2 tahun yang lalu pasukan Bima Sakti kan bermain di Piala Dunia karena tuan rumah. Nah, ya. Ini mereka melakukan di kualifikasi. Dari kualifikasi Piala Asia, dari kualifikasi Piala Dunia, dan mereka sudah lalui dengan hasil yang maksimal. Ini yang saya pikir sangat menarik apa yang ditunjukkan progresnya ini. Oke, menarik. Itu kita berbicara mengenai timnas kita ya, tim kebanggaan kita. Kalau kita berbicara mengenai lawannya, Bung, ini bagaimana? Zambia ini karakternya seperti apa sih sebenarnya? Seperti halnya kebanyakan tim-tim dari benua Afrika, Zambia, ataupun seperti yang kemarin dilawan oleh mereka di Pantai Gading, ya mereka punya kemampuan fisik yang bagus ya. Punya kemampuan fisik yang bagus dan punya bermain kecepatan juga atau bagaimana? Iya, punya skill individunya juga sangat cepat. Nah, kita tinggal melihat bagaimana nanti secara organisasi apakah Zambia ini bisa kita redam apa tidak, kan begitu. Karena ketika kita punya pemain dengan individu yang luar biasa, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah biasanya kita membuat suatu bentuk permainan kolektif yang solid dan kompak sehingga aksi individu itu bisa diredam. Begitu, Tiara. Kalau berbicara mengenai memang sejumlah karakter yang sudah cukup dikenali tadi ya, kalau kita ngomong soal Zambia, ada nggak sih Bung peluang ya, kalau kita sudah cukup mengenal karakternya, peluang yang setidaknya bisa dijadikan celah bagi tim nasional Indonesia sehingga kita bisa memanfaatkan peluang tersebut? Iya, dengan pasukan ini sudah melakukan beberapa uji coba internasional cukup banyak dan kemudian menghadapi simulasi yang baik menjelang datang ke Piala Dunia, saya pikir Nova sudah menemukan titik-titik mana yang paling tepat. Ini bukan lagi cuma sekedar mencari titik celah kelemahan lawan, tapi bagaimana mengoptimalkan kemampuan anak asuhnya. Bagaimana Nova bisa memboost anak asuhnya untuk tampil percaya diri, percaya dengan latihan yang sudah dijalani, percaya dengan taktik yang sudah disiapkan, dan kemudian menjalani secara maksimal. Saya pikir ini laga perdana Zambia juga pasti juga grogi juga gitu kan ya, bermain menghadapi tim yang juga tidak pernah diketahui sebelumnya. Karena tidak banyak tim Afrika yang pernah mencoba Indonesia kan. Jadi sama-sama buta Bung Tiara. Ini yang menarik karena ketika kita sama-sama buta. Dan bisa dimanfaatkan juga ya pastinya ya. Saya pikir ini yang bisa dimanfaatkan karena di laga pertama tidak banyak tim yang bisa langsung stabil. Kita bisa manfaatkan celah-celah, ya mungkin Zambia juga kita bisa mungkin di awal-awal laga dia akan mencoba untuk membaca bagaimana Indonesia bermain. Nah disitulah momentum kita untuk memanfaatkannya. Oke, terakhir ini nggak lengkap kalau nggak ada prediksi skor seperti biasa. Indonesia versus Zambia. Bagaimana malam kalau ini, kita membuat harapan saja ya? Oh gitu ya? Kalau harapan. Tapi boleh lah di-spill prediksi skor versus versi Bung Bagus nih. Saya pikir kalau Indonesia bisa bermain sangat solid seperti yang dia tunjukkan selama ini, secara kolektivitas, saya berharap 1-0 cukup. 1-0? Oke, baik, kita harapkan ya tentunya yang terbaik untuk tim nasional kita bermain malam ini secara optimal, maksimal, dan menang tentunya ya. Terima kasih banyak Bung Bagus telah berbagi perspektifnya bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu.